Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada. Lanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih dalam kitab jihad, kitab tentang perjuangan. Judul pagi ini adalah peperangan mengangkat senjata sebagai alternatif terakhir ketika perdamaian tidak dapat tercapai. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, agama Islam ini adalah agama yang menjaga perdamaian agar tetap tegak di muka bumi ini. Jelas Rasulullah SAW diutus ini tidaklah kecuali untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang, perdamaian, dan kemanusiaan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, namun demikian, ada kalanya umat Islam ini perlu bersatu padu untuk kemudian bersama-sama, bahu-membahu, bergotong royong, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Tanpa peran serta umat Islam dan muslimin, maka perdamaian ini rasa-rasanya menjadi sesuatu yang langka. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, kapan umat Islam ini boleh berperang, mengangkat senjata? Pertama adalah ketika diserang, diancam, diusir, dijajah, dianiaya, dihambat di dalam menjalankan perintah agama. Ini adalah perintah pertama dalam surat Al-Hajj ayat 39 tentang jihad kita, tentang perjuangan dengan mengangkat senjata. Diizinkan, Allah berfirman, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jadi izin Allah itu ketika diperangi maka boleh berperang. Bisa renungkan kapan kejadian ini dan seperti apa seharusnya. Inilah yang sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala ketika diperangi, diusir, dijajah, dianiaya, disiksa, dihambat menjalankan agama, maka saatnya mengangkat senjata, berperang. Yang kedua, untuk melindungi yang lemah dan tertindas. Jadi untuk melindungi yang lemah dan tertindas. Perang boleh dilakukan ketika menyelamatkan orang-orang yang tertindas dan meminta pertolongan. Dalam surat An-Nisa ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah, membela orang-orang yang lemah?" Jadi orang-orang yang lemah ini butuh pihak yang mengulurkan tangan untuk membela mereka. Yang ketiga, ketika ada perjanjian yang dilanggar oleh pihak yang berdamai, ada perjanjian yang dilanggar, maka umat Islam boleh berperang. Kemudian ada putusan dari ulil amri, pemegang kekuasaan atas dasar musyawarah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, untuk membela kebenaran dan keadilan atas negara Muslim, maka berperang yang diputuskan oleh ulil amri ini menjadi satu waktu di mana umat Islam boleh maju berperang mengangkat senjata. Berikutnya adalah larangan tidak boleh memulai agresi terlebih dahulu ketika ada perdamaian, tiba-tiba umat Islam menyerang. Ini saja tidak dianjurkan. Dan umat Islam ini adalah agar condong kepada perdamaian. Jadi ketika ada misalkan pihak yang menyerang kemudian ingin damai, maka hendaklah kita condong pada perdamaian itu. Surat Al-Anfal ayat 61. Ya, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'aqil anna Nu'man ibnu Muqarrin qala sahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awwalan nahar akhara qital hatta tuzawwalus syams wa tahubba riyah wa yanzilul nasru. Artinya diriwayatkan dari Ma'qil ibnu Nu'man ibnu Muqarrin radhiyallahu an, aku menyaksikan Rasulullah SAW bersabda,
Rasulullah SAW tidaklah berperang pada permulaan siang. Beliau tunda hingga matahari tergelincir, angin bertiup, dan an-nasru, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari sini? Benar. Bahasa berperang pada zaman Nabi Muhammad SAW jelas. Pihak Nabi adalah pihak yang benar, dibimbing oleh wahyu. Pihak lawan adalah pihak yang salah karena memerangi, berbuat aniaya, menyiksa, mengusir, memerangi, dan sebagainya, melanggar perdamaian, dan sebagainya. Ini jelas. Meski demikian, yang jelas terang benderang sekalipun, ini Rasulullah SAW tidak kesusu, tidak kemerungsung begitu. Beliau tidak berperang di awal siang, kecuali menunggu zawal, yakni setelah lepas zuhur gitu ya. Kemudian lepas zuhur itu adalah pertanda datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ditunggu Nabi Muhammad SAW? An-Nasru, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat peristiwa Badar, bagaimana pasukan sederhana yang ala kadarnya ini bisa menangkan pasukan yang kuat perkasa, gagah perkasa, kafir Quraisy dengan 1000 pasukannya dengan persenjataan yang lengkap. Ini berhadapan dengan pasukan Badar yang ya sekedarnya senjataannya ala kadarnya. Tapi apa yang terjadi adalah datangnya pertolongan Allah. Junudun lam tarauha. Yakni malaikat-malaikat Allah yang tidak nampak oleh mata mereka, kepala orang kafir Quraisy, tapi setan yang membantu mereka ini sudah lari terlebih dahulu karena melihat datangnya pertolongan Allah, yakni malaikat-malaikat Allah. Dan apa yang terjadi? Badar pun dimenangkan oleh umat Islam. Kalau umat Islam kalah berarti habislah agama Islam. Seperti itu. Jadi ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, saudaraku muslimin dan muslimat teman berada, datangnya pertolongan Allah inilah untuk memutus mata rantai peperangan. Jadi ketika tidak ada kata sepakat, jalan damai, maka ya bagaimana Allah menolong kaum yang tertindas, yang ingin menegakkan kebenaran, membela keadilan, ini bisa menangkan peperangan itu, apapun bentuk peperangannya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, perang bukanlah tujuan utama dakwah dalam agama Islam. Namun ini adalah alternatif terakhir. Ketika diperangi, ketika dirampas hak-hak kita. Nabi SAW menganjurkan agar kita yakin datangnya pertolongan Allah. Sebagaimana beliau pernah diancam oleh Dasur ketika itu, beliau ingin hijrah. Kemudian ada seorang yang mengejar beliau karena termotivasi oleh iming-iming mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Kemudian dikejarlah sampai berhadapan dengan Rasulullah SAW, sampai kemudian si Dasur ini menghunus senjatanya, siap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu si Dasur bertanya, "Wahai Muhammad, siapa yang menolongmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Allah." Gugurlah senjata dari Dasur ini, pedangnya jatuh, dan dia pun gemetar, takut, kemudian masuk Islam. Karena pertolongan Allah itu nyata, meskipun pada waktu itu hanya sekedar kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana berada, yang perlu kita lakukan ketika menjelang ada peperangan, kita hendak maju perang adalah terlebih dahulu kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan tindakan perlawanan, dengan cara kita berdoa, dilandasi keyakinan penuh, kita sabar berdiri, salat memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat berada, inilah cara yang terbukti manjur diterapkan oleh beliau Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwah beliau, yakni berikhtiar dan bertawakal, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti datangnya pertolongan Allah itu bagi kita yang berada di pihak yang benar, kita yang ingin membela kebenaran,
menegakkan keadilan dimanapun kita berada. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.